Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kawan inilah sedang menyaksikan program live special event menuju Baitullah bersama Badan Pengelola Keuangan Haji bersama saya Dila Hantika. Program ini mengajak kawan inilah untuk menyaksikan perjalanan suci para tamu Allah dari tanah air menuju tanah suci. Ibadah haji ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan iman, kesabaran, dan juga penantian panjang. Di Indonesia, tidak sedikit yang harus menunggu bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun, hanya untuk satu kesempatan, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Jalannya tentu penuh perjuangan, ada yang menabung sejak muda, ada yang menyisihkan rezeki sedikit demi sedikit, bahkan ada yang menjadikan haji sebagai cita-cita seumur hidup. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa perjalanan spiritual ini bisa dijalani dengan lebih nyaman, aman, dan inklusif bagi semua. Dan perlu kita sama-sama pahami kawan inilah bahwa penyelenggaraan haji berada di dalam naungan Kementerian Haji. Dan sementara BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji berfokus pada pengelolaan dana dan investasi haji agar aman dan menghasilkan nilai manfaat. Kawan inilah saat ini suasana haru dan juga penuh doa juga terasa di berbagai titik keberangkatan ya. Salah satunya ini di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Di sana, para jamaah ini tengah bersiap, menguatkan hati, berpamitan dengan keluarga, dan memulai perjalanan menuju Baitullah. Dan untuk melihat langsung bagaimana suasana serta persiapan para jemaah, kita akan bergabung dengan rekan kami Clara Ana yang telah menyiapkan liputan khususnya untuk kawan inilah. Berikut liputannya. Halo kawan inilah, pada hari ini sekitar 389 calon jemaah haji dari kloter 13 embarkasi Asrama Pondok Gede, Jakarta Timur sudah mulai memadati asrama yang nantinya mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum terbang ke Madinah pada esok hari. Saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya, ini yang katanya sudah nabung dari SD nih. Nah, untuk selengkapnya kita bincang-bincang ya dengan dua narasumber saya. Boleh Mas, namanya siapa? Namanya Dika. Nama saya Rafa. Nah, kalian umurnya berapa tahun nih? Sekarang aku masuk 26. Masnya? Aku masuk 22. Dua-duanya. Boleh diceritakan nggak sih Mas, akhirnya bisa berangkat menuju Madinah nih seperti apa? Mungkin nabungnya dari kapan gitu? Ya, alhamdulillahnya jadi singkat cerita ya. Jadi orang tua memang sudah pernah berangkat haji dan kebetulan setelah mereka berangkat akhirnya sadar bahwasannya wah ini daftarnya lama ya kan, akhirnya kita waktu pas masih SD itu kita udah didaftarin duluan. Gitu. Makanya alhamdulillahnya bisa berangkat pada tahun ini. Ya, jadi kita sampai orang tua kan baru pulang haji. Jadi langsung orang tua tuh inisiatif buat daftarin langsung gitu. Karena kan tahu ya nunggunya akan makin lama ya gitu, samanya ke inflasi. Ini peserta termuda nih. Kebetulan jamaah saya. Iya, dari dia. Oke, kalian ini kan salah satu yang termuda ya. Ini gimana nih perasaannya? Apakah ada rasa terharu melihat jemaah yang lainnya nih sudah tua dan kalian masih muda? Ya kayak jadi sebenarnya bersyukur banget sih ya. Jadi karena hitungannya kita masih muda tapi udah dapet kloter haji gitu kan. Terus gimana ngomongnya ya, kita sebagai anak muda juga kita alhamdulillah dikasih amanat untuk menjadi ketua regu gitu, ketua regu di rombongan kita gitu. Kalian membawa berapa jemaah sih? Kalau kita rata-rata sekitar 7-10 orang sih ya dari setiap regunya. Jadi kita berdua kebetulan dipilih buat jadi ketua juga. Betul. Ya alhamdulillah jadi bisa banyak bermanfaat lah buat jamaah-jamaahnya. Untuk uang saku ini berapa banyak ya? Sekitar 3 juta ya. Ya sekitar 3 juta. Iya betul. Oke, nanti momen yang paling ditunggu nih apa sih nanti selama di Madinah nih apa aja? Momen yang paling tunggu ya, momen paling tunggu kalau dari aku sendiri sih ya pengen bener-bener ibadah ya. Biasanya kan kalau kita nih apalagi di lingkungannya Jakarta ya kan, pasti kan kita pikirannya dunia terus ya kan. Ya sesekali lah kita baliklah ke sama yang Maha Pencipta. Oke. Jadi pengen kita dari banyaknya hiruk pikuk ya di Jakarta ini ya. Jadi kita lebih pengen kayak
damai, tentram gitu. Kita lebih pengen banyak berdoa banyak, apalagi kan zamannya generasi kita ya, kita pasti banyak achievement yang pengen kita capai gitu. Jadi kita pengen banget ya doa banyak, keinginan kita apa gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas atas waktunya. Ya baik Dila, itu tadi merupakan salah satu dari 2 orang jemaah yang akan menuju Madinah, di mana menurut data dari PPIH yang termuda ini sekitar umur 16 tahun dan yang tertua sekitar 56 tahun. Halo Ibu, Ibu namanya siapa dan asalnya dari mana? Saya namanya Nita dari Jakarta. Ibu Nita, oke. Ibu Nita boleh diceritakan persiapan menjadi jemaah calon haji ini seperti apa? Wah, gimana ya? Deg-degan juga, tapi ya menguras waktu dan pikiran. Karena saya meninggalin anak-anak, ada eyang yang harus saya siapin bekalnya. Lama saya sebulan lebih. Terus saya nyiapin baju-bajunya. Perinciannya lah, perempuan itu kan banyak ya, dari dalaman semuanya gitu loh. Ya gitu, stres juga sih, cuma sebulan ya. Menabis lebaran itu juga repot kan, pulang kampung. Capek gitu. Sakit banget ya gitu loh Mbak. Gitu, Ibu nanti rencananya kalau dapat uang saku mau dibuat apa? tadi itu udah dikaplingkan kan sekitar 700 gitu ya real ya. Itu kan kayaknya buat dam deh. Kita kan haji tamatuk ya gitu. Oke, terima kasih Mbak Terima Nita. kasih Mbak. Oke, ya. Ibu namanya siapa? Karyati Ningrum Karena Ibu usianya berapa? 60. 60 tahun. Nah, Ibu boleh diceritakan Bu persiapan hajinya ini seperti apa? Persiapan hajinya ya udah lama deh, limpahan dari orang tua yang nggak ada. Oke, nah nanti rencananya uang sakunya ini untuk apa Bu? Bayar dam. Oh, bayar. Oke, baik Dila, itu merupakan wawancara saya dengan Ibu Kartika Ningrum ya, Ibu Karyati Ningrum. Oke. Ya, dan itu tadi suasana menjelang keberangkatan para jamaah. Wah, ini menginspirasi sekali ya kawan inilah. Masih muda, udah sadar akan kewajiban beribadah ke Tanah Suci. Mungkin ini bisa kita jadikan contoh juga ya. Segala sesuatunya itu dimulai dari niat dan juga pastinya ketekunan. Karena udah terbukti nih dari kesadaran orang tuanya aja untuk menyisihkan uang agar kelak anak-anaknya ini dapat pergi haji di usia muda. Tapi perlu diingat nih, balik lagi nih kawan inilah, semua itu pastinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan inilah, kita akan kembali lagi ke Clara di asrama haji. Clara juga akan menginformasikan bagaimana proses jamaah haji melakukan registrasi dan mendapatkan nusuk serta living cost. Silakan Clara. Ya kawan, inilah di belakang saya ini merupakan meja dari proses pemeriksaan atau pemeriksaan cek kesehatan bagi calon jemaah haji. Di tempat pertama ini nantinya calon jemaah atau calon haji ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, diantaranya yakni cek tensi, kemudian juga cek riwayat penyakit apakah masih ada atau tidak. Setelah mereka dinyatakan sehat oleh dokter, selanjutnya mereka akan menuju ke penerimaan kokarde atau tanda pengenal untuk nantinya mereka akan